Apakah Anda juga merasa aneh? Mengapa, meski Anda sudah sangat memperhatikan kesehatan, setiap hari rutin makan segenggam kacang yang dijuluki buah umur panjang layaknya menyelesaikan tugas wajib, namun masalah-masalah kesehatan kecil maupun besar sepertinya tidak kunjung pergi dari tubuh kita? Kita jelas-jelas sudah mendengarkan begitu banyak saran ahli, mempelajari begitu banyak pengetahuan kesehatan, tetapi mengapa tekanan darah dan gula darah masih saja berkeliaran di ambang batas kelulusan dan sulit sekali untuk turun? Mengapa sendi-sendi kita masih terasa nyeri samar-samar? Masalah bahu beku, frozen shoulder, atau nyeri usia 50-an tampaknya makin tahun makin jelas terasa. Bahkan terkadang daya ingat pun seperti tertutup lapisan kabut. Kata-kata sudah di ujung lidah tapi lupa. Baru saja berbalik badan, sudah tidak ingat mau melakukan apa. Nah, apakah Anda berani percaya? Biang keladi dari semua masalah ini sangat mungkin justru bersembunyi di dalam segenggam kecil kacang yang setiap hari Anda anggap sebagai harta karun kesehatan itu. Justru merekalah yang mungkin sedang diam-diam membuat kerusakan di dalam tubuh Anda, menggerogoti cadangan tulang Anda, menyumbat pembuluh darah Anda, bahkan sedang memberi makan sel-sel jahat di dalam tubuh Anda. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol berlangganan, subscribe di bawah ini, dan nyalakan notifikasinya. Karena di saluran sehat di hari tua ini, Dr. Budi Hartono secara khusus akan mengungkap kebenaran kesehatan yang tidak mau dibicarakan orang lain. Saya juga berharap tahu, apakah Anda bersedia berjalan bersama saya? Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Jika Anda juga terganggu oleh penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan Anda. Kacang-kacangan seolah dipuji setinggi langit, bukan? Rak-rak di supermarket penuh dengan berbagai jenis kacang yang dilabeli sebagai makanan super, minyak pelindung jantung, atau buah umur panjang. Seolah-olah hanya dengan makan kacang setiap hari, kita bisa jauh dari penyakit dan panjang umur. Namun, ada satu kebenaran fatal yang diabaikan semua orang. Tubuh kita sudah benar-benar berbeda dengan anak muda. Metabolisme kita sudah melambat, fungsi detoksifikasi hati dan ginjal kita sudah menurun, dan dinding pembuluh darah kita tidak lagi seelastis saat muda. Jadi, apa yang menjadi suplemen bagi anak muda, bagi kita sangat mungkin justru menjadi racun. Hari ini, saya akan membongkar habis wajah asli para ahli penyamaran ini. Saya akan menggunakan cara yang paling sederhana dan lugas untuk memberitahu Anda, dalam dunia para lansia, 4 jenis kacang mana yang mutlak harus diwaspadai, bahkan harus dimasukkan ke dalam daftar hitam. Pada saat yang sama, saya juga akan memberitahu Anda 4 jenis kacang mana yang benar-benar merupakan produk emas yang dapat membantu kita melawan penuaan, panjang umur, dan menjaga kesehatan. Mohon pastikan Anda menonton sampai akhir, karena belasan menit yang singkat ini mungkin akan mengubah kesehatan sisa hidup Anda. Baiklah, mari kita sekarang mengungkap daftar hitam yang kejam ini. Kita akan menghitung mundur dari peringkat keempat. Semakin ke belakang, indeks bahayanya semakin tinggi. Terutama peringkat pertama, pasti akan membuat Anda terkejut. Peringkat keempat, peluru berbalut gula, kacang berlapis madu atau koklat. Kategori kacang ini saya rasa banyak teman-teman yang sudah bisa menebaknya. Tapi bahayanya jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Saat kita sedang jalan-jalan atau nonton film, apakah kita sangat suka makan sebungkus kenari madu, kacang pecan sirup maple, atau almond yang dibalut lapisan coklat tebal di luarnya? Rasanya manis, renyah, dan teksturnya sangat enak. Tapi teman-teman sekalian, ini sama sekali bukan makan kacang. Anda sedang makan gula. Ini ibarat nasi merah yang aslinya bergizi, lalu bagian luarnya dibalut lapisan tebal gula maltosa dan lemak babi. Apakah itu masih sehat? Itu sudah berubah menjadi semangkuk nasi racun manis. Coba Anda pikirkan, kacang itu sendiri sudah merupakan makanan tinggi kalori. Ditambah lagi, lapisan tebal sirup, coklat, atau creamer di luarnya, kalorinya langsung meledak. Begitu gula-gula ini masuk ke tubuh Anda, gula darah Anda akan melonjak drastis, seperti naik roller coaster, lalu turun dengan cepat.
Bagi kita, para lansia yang kontrol gula darahnya sudah tidak stabil, ini sangat berbahaya. Jika terus-menerus begini, sensitivitas insulin akan semakin buruk dan diabetes akan semakin mendekat. Yang lebih menakutkan, bagi teman-teman yang sudah menderita diabetes, makan kacang jenis ini sama saja dengan mempercepat terjadinya komplikasi diabetes seperti kebutaan dan gagal ginjal. Demi rasa yang lebih enak, pabrik-pabrik juga akan menambahkan berbagai perasa buatan, pengawet, dan pengembang kualitas. Bahan-bahan kimia ini semuanya perlu dimetabolisme oleh hati dan ginjal kita. Ini tak diragukan lagi memberikan beban tambahan yang tidak perlu bagi organ-organ kita yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Jadi, kacang jenis ini sudah kehilangan makna kesehatan aslinya, berubah menjadi butiran bom kesehatan yang terbungkus lemak dan gula. Peringkat ketiga, pedang bermata dua yang indah, kacang Brazil. Selanjutnya, peringkat ketiga ini mungkin akan membuat banyak teman yang peduli kesehatan mengerutkan kening. Kacang Brazil. Brazil nuts beberapa tahun terakhir ini sangat populer, bukan? Banyak ahli bilang kacang ini bagus, kaya akan unsur mikro bernama selenium yang disebut sebagai raja anti kanker. Benar, selenium memang benda bagus. Itu adalah unsur mikro yang penting bagi tubuh manusia, berperan penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh, melindungi kelenjar tiroid, dan antioksidasi. Tapi, poin pentingnya ada di sini. Barang bagus apapun, begitu berlebihan akan berubah menjadi racun, terutama selenium. Menurut rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia, batas asupan selenium harian untuk orang dewasa adalah 400 mikrogram. Tahukah Anda berapa kandungan selenium dalam satu butir kacang Brazil? Jawabannya adalah sekitar 68 hingga 91 mikrogram. Artinya, Anda cukup makan 3 atau 4 butir saja. Jatah harian Anda mungkin sudah terlampaui. Keracunan selenium bukan hal main-main. Gejala awalnya mungkin hanya rambut rontok, kuku rapuh, dan bau mulut. Tapi jika kelebihan dalam jangka panjang akan merusak sistem saraf kita. Yang lebih parah, ini akan langsung menghantam fungsi tiroid kita, bisa menyebabkan hipertiroid atau hipotiroid, membuat Anda berdebar-debar tanpa sebab, tangan gemetar, keringat malam, atau sebaliknya seluruh tubuh bengkak, tidak bersemangat, dan gemuk secara misterius. Bahkan, Asosiasi Medis Amerika pernah mengeluarkan peringatan, asupan selenium berlebih dalam jangka panjang akan meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. Ini ibarat dokter memberi Anda obat manjur dan bilang sehari cuma boleh makan 1 butir. Tapi karena Anda merasa obat ini bagus, Anda sendiri memakannya 5 butir sehari. Itu bukan mengobati penyakit, itu cari mati. Kacang Brazil adalah pedang bermata dua seperti itu. Bagi kita para lansia yang fungsi metabolismenya sudah tidak seperti dulu, sangat sulit mengontrol dosis amannya. Daripada mengambil risiko keracunan selenium, lebih baik pilih kacang yang lebih aman. Peringkat kedua, bom peradangan. Kacang panggang asin suhu tinggi. Sekarang kita sampai di peringkat kedua. Benda ini saya rasa mungkin ada di meja tamu setiap rumah, yaitu kacang mete, almond, atau kacang macadamia yang sudah dibumbui dan dipanggang. Terutama yang rasanya asin gurih, makin dimakan makin bikin ketagihan dan tidak bisa berhenti. Anda harus ekstra hati-hati. Di dalamnya tersembunyi 2 pembunuh besar. Pembunuh pertama adalah natrium, alias garam. Kita semua tahu makan terlalu asin tidak baik untuk tekanan darah. Bagi kita para lansia yang pembuluh darahnya sudah mulai mengeras dan tekanan darahnya cenderung tinggi, memasukkan begitu banyak natrium sama saja dengan memberikan tekanan raksasa pada jantung dan pembuluh darah kita. Ini adalah antek tipikal dari hipertensi dan pendorong tersembunyi dari stroke. Pembunuh kedua lebih tersembunyi dan lebih menakutkan, yaitu pemanggangan suhu tinggi. Anda mungkin merasa aneh, bukankah dipanggang lebih sehat daripada digoreng? Benar, sedikit lebih baik dari digoreng, tapi masalahnya ada pada kata suhu tinggi. Salah satu nutrisi paling berharga dalam kacang adalah asam lemak tak jenuh, terutama omega 3. Ini adalah pasukan pemadam kebakaran tubuh kita yang bisa melawan peradangan. Tapi, begitu melewati pemanggangan suhu tinggi dalam waktu lama, omega 3 yang berharga ini akan hancur dalam jumlah besar.
Yang lebih buruk lagi, suhu tinggi akan membuat asam lemak omega 6 yang kandungan aslinya sudah cukup tinggi dalam kacang menjadi tidak stabil, bahkan menghasilkan zat berbahaya. Apa itu omega 6? Anda bisa membayangkannya sebagai penyiram bensin di dalam tubuh kita. Ia akan memicu reaksi peradangan tubuh. Tubuh yang sehat membutuhkan keseimbangan antara pemadam kebakaran omega dan penyiram bensin omega 6. Sekarang, kacang panggang yang Anda makan ini membuat pasukan pemadam kebakarannya musnah, tapi pasukan penyiram bensinnya justru bertambah kuat. Apa hasilnya? Hasilnya adalah tubuh Anda akan mengalami peradangan kronis. Pernahkah Anda merasa saat bangun pagi jari-jari sendi terasa kaku? Bahu seperti lengket sesuatu tidak bisa diangkat? Lutut lemas dan ngilu saat cuaca berubah? Inilah api di dalam tubuh Anda yang sedang perlahan membakar sendi dan fasia jaringan Anda inci demi inci. Kacang jenis ini benar-benar butiran bom peradangan. Peringkat pertama, pembawa racun paling tersembunyi. Kacang tanah. Baiklah, kita akan mengungkap juara dari daftar hitam ini. Saya yakin jawaban ini akan membuat banyak orang langsung berdiri dan lari ke dapur untuk memeriksa. Karena benda ini terlalu umum, terlalu sering ditemui, bahkan banyak orang tidak menganggapnya sebagai kacang secara teknis polong-polongan. Itu adalah kacang tanah. Benar, kacang tanah. Baik itu kacang rebus, kacang sangrai, ataupun selai kacang, semuanya sangat berbahaya. Mengapa? Penyebab utamanya bukan kacang tanah itu sendiri, melainkan sejenis racun yang sangat mudah menempel padanya, yang bisa dibilang salah satu racun paling mengerikan di zaman kita, aflatoksin. Apa itu aflatoksin? Ia telah ditetapkan secara tegas oleh Lembaga Penelitian Kanker Internasional di bawah WHO sebagai karsinogen tingkat 1. Penyebab kanker kelas 1. Apa artinya ini? Ini setingkat dengan arsenik dan asbes, zat yang dipastikan menyebabkan kanker pada manusia. Toksisitasnya adalah 68 kali lipat dari arsenik dan 10 kali lipat dari sianida. Seorang dokter spesialis hati terkemuka pernah secara pribadi menyampaikan kalimat yang sangat berat kepada kami. Beliau berkata, di Indonesia dan negara tropis lainnya, banyak orang yang tidak merokok, tidak minum alkohol, dan kebiasaan hidupnya baik, tapi akhirnya terkena kanker hati. Setelah diperiksa sana-sini, akhirnya ditemukan biang keladinya adalah konsumsi jangka panjang kacang tanah murah yang dibeli di pasar atau yang dijemur sendiri. Terutama di Indonesia, iklim kita lembab dan hangat. Ini benar-benar surga bagi pertumbuhan jamur penghasil aflatoksin. Kacang tanah, asalkan penyimpanannya sedikit saja tidak tepat, sedikit saja menjadi lembab atau rusak, bisa menghasilkan aflatoksin dalam jumlah besar. Yang paling menakutkan, racun ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Direbus, disangrai, atau digoreng pun tidak bisa membunuhnya. Anda mengira Anda sedang makan kacang yang harum. Padahal sebenarnya Anda mungkin sedang menyuapkan racun mematikan ke mulut Anda sendiri. Hati kita sudah bekerja keras seumur hidup. Kemampuan detoksifikasinya sudah menurun. Bagaimana ia sanggup menahan racun semacam ini? Selain aflatoksin, kacang tanah masih punya 2 masalah besar. Pertama, ia adalah alergen. Penyebab alergi yang sangat umum. Kedua, banyak produk kacang tanah di pasaran, terutama selai kacang, demi tekstur yang mulus, akan ditambahkan minyak nabati terhidrogenasi. Apa itu? Itu adalah lemak trans. Musuh nomor 1 penyebab penyakit kardiovaskular. Jadi teman-teman, sungguh, demi hati Anda, demi pembuluh darah jantung Anda, tolong jauhi kacang tanah. Terutama jenis curah yang tidak jelas asal-usulnya atau kacang yang sudah agak tidak segar, mutlak jangan disentuh. Setelah selesai membahas daftar hitam yang begitu berat ini, saya yakin perasaan banyak teman sekarang campur aduk antara kaget dan cemas. Silakan minum air dulu. Tenangkan hati Anda. Saya, Dr. Budi Hartono, hadir hari ini bukan semata-mata untuk menciptakan kepanikan. Saya selalu percaya, menyingkap kegelapan bertujuan agar kita punya kekuatan lebih untuk merangkul cahaya. Jadi, buka mata Anda lebar-lebar, pasang telinga Anda. Selanjutnya, saya akan dengan bangga
memperkenalkan 4 produk emas yang mampu melipat gandakan dan mengembalikan nilai kesehatan yang baru saja hilang tadi. Daftar emas peringkat pertama, arsitek otak kacang walnut. Juara pertama dalam daftar emas kita adalah kacang yang bentuknya persis seperti otak kita. Perkataan orang tua dulu bentuk melambangkan fungsi makan otak untuk otak benar-benar terbukti nyata pada kacang walnut. Mengapa? Karena walnut adalah kacang yang paling kaya akan kandungan asam lemak omega 3 nabati di antara semua kacang. Tadi kita sudah bahas omega 3 adalah pasukan pemadam kebakaran. Dan ia punya kandungan lebih hebat bernama AL, yang setelah masuk ke tubuh manusia bisa diubah menjadi DHA. Apa itu DHA? Itu adalah emas otak, komponen terpenting dari sel saraf otak kita. Di usia kita sekarang, apa yang paling kita takuti? Takut pikun, takut demensia, takut tidak ingat jalan pulang. Berdasarkan penelitian jangka panjang ahli otak di Jepang, konsumsi walnut secara teratur dapat secara efektif mengaktifkan sel-sel otak kita, memperlambat penurunan fungsi kognitif, membuat pikiran Anda jernih dan reaksi tangkas. Selain suplemen otak, omega 3 dalam walnut juga merupakan pelindung jantung dan pembuluh darah kita. Ia ibarat petugas kebersihan pembuluh darah alami yang bisa membantu menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, serta menjaga elastisitas dan kelancaran pembuluh darah. Lalu, bagaimana cara makan walnut? Ingat, sehari makan 2-3 butir walnut utuh sudah cukup. Jangan kebanyakan. Paling baik dipilih untuk dimakan saat sarapan, misalnya dicampur dalam bubur oatmeal atau langsung dimakan sebagai bagian sarapan. Ini bisa menyediakan energi paling cukup untuk aktivitas otak kita seharian. Daftar emas peringkat kedua. Mata air awet muda, kacang almond. Peringkat kedua, daftar emas ini ingin saya rekomendasikan kepada semua teman yang ingin cantik dan takut osteoporosis. Dialah kacang almond. Mengapa disebut mata air awet muda? Pertama, almond kaya akan vitamin E. Vitamin E itu apa? Itu adalah produk perawatan kulit yang bisa dimakan. Ia memiliki kemampuan antioksidan yang sangat kuat. Bisa melindungi sel kulit kita dari kerusakan radikal bebas, mengurangi kerutan dan flek penuaan. Bayangkan ini sebagai tabir surya yang dimakan. Makan sedikit setiap hari bisa membuat kulit Anda tetap bercahaya dan elastis. Yang lebih penting lagi, almond adalah ahli suplemen kalsium. Kandungan kalsiumnya termasuk yang teratas di antara kacang-kacangan. Selain kalsium, almond juga kaya akan magnesium. Magnesium ini ibarat pemandu bagi kalsium, membantu kalsium agar lebih baik diserap dan digunakan oleh tulang kita. Jadi, makan almond sama dengan makan tablet kalsium dan tablet magnesium alami sekaligus. Almond juga punya satu manfaat besar lagi, yaitu membantu menstabilkan gula darah. Bagaimana cara makannya? Ingat, satu poin penting, harus dimakan bersama kulit arinya yang berwarna coklat itu. Karena sebagian besar antioksidan almond tersembunyi di lapisan kulit itu. Makan segenggam kecil setiap hari, kira-kira 10-15 gram, sebagai camilan saat perut lapar di sore hari. Sehat dan menambah energi. Daftar emas peringkat ketiga, sapu kecil usus, biji rami. Selanjutnya, peringkat ketiga ini mungkin agak asing bagi sebagian teman, tapi di dunia kesehatan barat, dia adalah bintang kelas atas. Dialah biji rami atau flaxseed. Flaxseed punya dua senjata ampuh. Senjata pertama, dia mengandung serat pangan dalam jumlah sangat besar. Banyak dari kita para lansia punya masalah buang air besar yang tidak lancar, bukan? Kalau usus tersumbat, racun tidak bisa keluar. Serat pangan flaxseed ibarat sapu kecil bagi usus, bisa dengan lembut memicu pergerakan usus, membantu Anda menyapu bersih sampah dan racun di dalam usus. Selain itu, dia adalah makanan kesukaan probiotik, membantu kita memelihara flora usus yang baik. Senjata keduanya adalah bintang anti peradangan yang kita sebut berulang kali tadi. Asam lemak omega 3. Kandungan omega 3 pada flaxseed adalah salah satu yang tertinggi di dunia tumbuhan. Bisa membantu memadamkan api tak dikenal dalam tubuh dan meredakan nyeri sendi. Nah, bagaimana cara makan flaxseed? Ada satu kunci sangat penting yang harus diingat. Harus digiling menjadi bubuk baru dimakan. Karena kulit flaxseed sangat keras.
Jika tidak digiling sampai pecah, bentuknya saat dimakan akan sama dengan bentuknya saat keluar nanti. Nutrisinya sama sekali tidak terserap. Anda bisa membeli bubuk flaxseed yang sudah jadi. Makan 1-2 sendok makan setiap hari, taburkan di susu kedelai, susu sapi, yogurt, atau salad Anda. Bisa dibilang, ini adalah cara detoksifikasi usus dan anti peradangan paling sederhana dan efektif di seluruh dunia. Daftar emas peringkat kelima, penjaga mata, kacang pistachio. Anggota terakhir daftar emas kita adalah kacang yang disukai semua orang, dan namanya juga membawa keberuntungan, kacang pistachio. Jangan remehkan pistachio ini. Dia adalah penjaga mata kita. Mengapa dibilang begitu? Karena dia kaya akan lutein dan zeaxanthin. Dua nutrisi ini ibarat kacamata hitam internal bagi mata. Bisa membantu menyaring sinar biru yang merusak mata, melindungi retina kita, serta mencegah degenerasi makula terkait usia dan katarak. Kita setiap hari melihat HP, melihat TV, beban mata sangat berat. Mengonsumsi pistachio adalah perawatan terbaik bagi mata. Pistachio juga merupakan batang energi yang sangat berkualitas. Kandungan protein dan kaliumnya sangat tinggi, bisa membantu menjaga stamina dan menstabilkan tekanan darah. Selain itu, dibanding kacang lain, kandungan lemaknya relatif lebih rendah dan teksturnya lebih empuk. Bagi kita para lansia yang fungsi pencernaannya mulai menurun, ini adalah pilihan yang lebih lembut dan tidak membebani. Bagaimana cara memilihnya? Ingat, harus pilih yang rasa asli original dan tidak dikelantang unbleached. Makan sekitar 20 butir sehari sebagai camilan sore, menghilangkan rasa ingin mengunyah, menambah stamina, sekaligus melindungi mata, benar-benar sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Baiklah, hari ini kita telah selesai melihat daftar hitam kacang yang kejam dan daftar emas yang penuh harapan ini. Mari kita ulas kembali dengan cepat 4 pembunuh yang harus diwaspadai. Kacang tanah yang mungkin mengandung racun mematikan aflatoksin. Kacang panggang berbumbu yang membuat seluruh tubuh meradang. Kacang Brazil yang mudah menyebabkan keracunan. Kacang berlapis gula yang tinggi gula dan kalori. Sedangkan 4 produk emas yang benar-benar menjaga kesehatan kita, kacang walnut untuk otak dan jantung, kacang almond untuk tulang kuat dan kulit cantik, biji rami flaxseed untuk anti peradangan, kacang pistachio untuk melindungi mata. Saya yakin setelah mendengar konten hari ini, pandangan Anda terhadap kacang-kacangan pasti berubah 180 derajat. Sebenarnya kesehatan memang begitu. Seringkali pilihan lebih penting daripada usaha. Anda berusaha keras makan kacang setiap hari. Tapi kalau salah pilih, semua usaha itu berubah menjadi kerusakan bagi tubuh. Sebaliknya, asalkan Anda membuat pilihan yang tepat, makan makanan yang benar, maka makanan itu adalah obat terbaik dan suplemen terbaik bagi Anda. Orang kalau sudah tua, apa yang paling ditakuti? Mungkin bukan kematian, melainkan hidup tanpa kualitas, hidup tanpa martabat, dan akhirnya menyusahkan anak-anak. Makan makanan sehat yang tepat bukan hanya demi hidup beberapa tahun lebih lama, tapi demi agar di masa tua kita bisa mempertahankan martabat kita, bisa berjalan sendiri ke pasar, bisa berpikir jernih sendiri, bisa mengurus hidup sendiri, dan tidak menjadi beban bagi keluarga. Inilah bentuk tanggung jawab terbesar terhadap diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Jadi saya harap setelah menonton video ini, Anda segera memeriksa lemari dapur di rumah Anda. Lihat, apakah ada 4 jenis kacang berbahaya tadi? Jika ada, demi kesehatan, tolong beranikan diri untuk menyingkirkannya. Lalu bagikan video ini kepada keluarga Anda, teman-teman Anda, dan grup alumni sekolah Anda. Satu tindakan berbagi sederhana dari Anda mungkin telah menyelamatkan kesehatan dan kebahagiaan sebuah keluarga. Semoga Anda semua bisa makan dengan sehat, badan kuat, semangat penuh, serta hidup sehat dan bahagia sampai usia 100 tahun. Sampai jumpa di video Dr. Budi Hartono berikutnya di saluran sehat di hari tua.